Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan dengan NIM 170162219 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Walaupun IPM Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih terdapat kesenjangan capaian IPM antar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, selama periode penelitian terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat serta kualitas pembangunan manusia. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia memang terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, tingkat kemiskinan sempat meningkat akibat pandemi dan mulai menurun pada masa pemulihan ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu juga ditemukan hasil yang masih berbeda-beda mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan terhadap IPM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap indeks pembangunan manusia menggunakan data panel di seluruh provinsi Indonesia selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM? Yang kedua, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap IPM? Yang ketiga, apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap IPM? Dan yang terakhir, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap IPM? Adapun tujuan penelitiannya, pertama menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap IPM, yang ketiga menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM, dan yang terakhir menganalisis pengaruh ketiga variabel secara simultan terhadap IPM di tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya ada landasan teori dan mekanismenya untuk variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan teori endogenous growth dari Paul Romer yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan inovasi. Untuk variabel tingkat pendidikan menggunakan teori human capital dari Gary Becker yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk variabel tingkat kemiskinan, ada teori dari Mankiw yang yaitu investasi pendidikan meningkatkan produktivitas hingga menurunkan kemiskinan. Selanjutnya ada teori dari Supriyatna juga, kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menghambat pembangunan manusia. Nah, penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, misalnya penelitian Irawan tahun 2022 yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Kemudian penelitian Khadijah tahun 2022 menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sementara penelitian Siti Rahma Hasibuan menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Penelitian Indah Karir Indonesia juga menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi research gap yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka disusun 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM. Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Sedangkan hipotesis keempat menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya ada metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang menggunakan merupakan data panel yaitu gabungan data time series tahunan 2019 sampai 2023 dan cross section sebanyak 34 provinsi sehingga diperoleh 170 sampel. Analisis ini dilakukan menggunakan software EViews 14 melalui regresi data panel. Tahapan analisis dimulai dari statistik deskriptif, pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow, Houseman, dan uji LM atau Language Multiplier. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R2. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang dipilih ada FEM atau Fixed Effect Model. Hasil tersebut diperkuat oleh uji Houseman yang juga menghasilkan probabilitas sebesar 0,00 sehingga Fixed Effect Model atau FEM menjadi model terbaik dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik pada uji heterokedasitas. Terlihat bahwa residual menyebar secara acak di sekitar garis nol hingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian pada uji multikolonialitas seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80 sehingga tidak terdapat masalah multikolonialitas dengan model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar atau 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,071699. Kemudian kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1% meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,125519 poin. Kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1% menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,887153 poin. Nah, di sini ada uji hipotesis, uji T, uji F, dan R2 atau koefisien determinasi. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada uji simultan diperoleh nilai F sebesar 65,58 dengan probabilitas 0,00 sehingga ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian nilai adjust R square sebesar 94,46% menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebagian besar variasi IPM, sedangkan sisanya sebesar 5,54% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM, artinya peningkatan aktivitas ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya, tingkat pendidikan juga berpengaruh positif terhadap IPM. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin baik sehingga mendorong peningkatan IPM. Sebaliknya, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kemiskinan, maka masyarakat akan semakin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, sehingga kualitas pembangunan manusia itu sendiri menurun. Yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan keterbatasan peneliti dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Peneliti ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu menggunakan tiga variabel independen, periode penelitian yang relatif singkat, dan data yang masih bersifat agregat pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan, memperkuat program pergentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesehatan, pengeluaran pemerintah, infrastruktur, maupun ketimpangan pendapatan.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji. Saya siap menerima kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen penguji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.